Hi kecil, tidak perlu kamu yang memecatku. Aku sudah mengundurkan diri. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Hizong, apa kabar? Hizong, kok rasanya beda ya dari biasanya? Sekretaris Tang hari ini juga tidak datang. Cewek ini bagus ya, kulitnya putih. Jorok. Kemarin baru ketemu ayah yang sudah lama hilang. Sekarang kekayaanku miliaran. Kamu kebanyakan baca cerita fantasia. Pria tidak ada yang baik. Tunggu aku bangkit dan menghabisi kamu. Bagus. Senangnya akhirnya keluar rumah. Ini aroma Xiao Mei. Dia masih single. Ini namanya anjing penjilat. Halo tamu, tolong tunjukkan undangan Anda. Baik. Silakan lewat sini. Makeup kamu hari ini bagus, sangat natural. Terima kasih. Setiap hari berdandan norak. Lihat Mener Wang langsung nempel. Tidak tahu malu. Kakak kamu kurusannya belakangan ini. Lihat pinggang kamu sudah kecil. Muka operasi pasti kayak kamu, pantas bersaing sama aku. Teh hijau tua. Ternyata sepasang saudari palsu. Lihat aku. Aku datang untuk ikut forum. Tolong tunjukkan undangan Anda. Kami perlu memverifikasi informasi tamu. Tidak masalah. Waduh, undanganku hilang. Baru saja ada wanita yang menabrakku di bawah. Mungkin saat itu hilang. Maaf, tanpa undangan kami tidak bisa membiarkan Anda masuk. Salahkan istri Mener itu. Kata dia mau naik untuk menangkap selingkuhan. Ceroboh sekali. Mener yang mana? Istri Mener Wang, dia sendiri yang bilang. Kalian tidak tahu betapa menakutkannya wanita itu. Rasanya mau memakan orang. Aku ada urusan, kamu gantikan aku ya. Maaf, perutku sakit. Permisi. Kalian berdua. Selesai. Harus ngajarin orang-orang bodoh ini cara berbisnis lagi. Capek banget. Apa yang kamu lakukan? Jaga jarak, jaga jarak. Bukan. Aku datang untuk mengikuti forum duduk yang manis. Duduk mau ngapain? Aku nggak mau ngobrol sama kamu. Kamu harus jujur-jujur ngaku. Lepaskan dia. Kamu siapa? Dia adalah CEO grup Hihi Shishu, pengusaha muda paling sempurna sepanjang masa. Nggak pernah dengar. Level apa sih pantas kenal aku?
Kayaknya salah paham dia sekretarisku. Aku bawa dia pergi. Jangan pergi dulu, bicarakan dulu baru pergi Hizong. Kok kamu di sini rapat sebentar lagi mulai ini? Ini ada apa sih? Ma Zong. Bodyguard Anda kurang sopan sama sekretarisku. Kayaknya rapat hari ini nggak perlu dilanjutin. Hizong, tamu kehormatan yang aku undang, cepat minta maaf sama dia. Hizong, maaf ya. Minta maaf sama dia. Maaf ya Mbak. Nggak apa-apa. Hizong, maaf ya. Licik banget, licik, kepalanya penuh lemak. Kepala besar telinga. Dibandingin kayak gini, aku bener-bener pengusaha yang bersih sempurna. Nggak tahu menghargai. Hizong. Dasi kamu miring. Hizong, hari ini makasih ya. Tapi aku masih ada urusan, sampai jumpa ya. Berhenti. Masih ada apa, kok nggak kerja malah kesini? Aku udah resign. Alasannya. Nggak mau kerja lagi. Halaman keempat pasal tambahan ke-6. Baca. Karena posisi ini memiliki tingkat ketidakgantian yang tinggi, maka pihak kedua harus mengajukan pengunduran diri 3 bulan sebelumnya, agar pihak pertama punya waktu yang cukup untuk mencari pengganti. Jika pihak kedua melanggar kontrak, maka harus membayar denda kepada pihak pertama 3 juta. Kamu ini memeras. Besok ingat untuk masuk kerja. Hisi gila. Diam saja, mau bermalas-malasan. Selamat pagi Pak Hi. Hari ini pakaianmu seperti lobak putih. Mau bermalas-malasan, mimpi kali. Selamat pagi Pak Hi. Kok aku merasa Tang-Tang hari ini agak aneh ya? Pergi buatkan aku secangkir kopi. Aku bicara kamu tidak dengar ya? Memanggilku. Boleh? Ayo pergi. Ini 56 derajat. Terlalu panas ya? Maaf Pak Hi, aku terlalu bodoh. Bahkan buat kopi saja tidak bisa. Lebih baik kamu pecat aku saja. Tidak mungkin. Kenapa? Ganti sekretaris akan membuatku ritme kerja yang baru saja terbiasa jadi kacau. Sangat mempengaruhi kesehatan mentalku. Tapi aku di sini akan mempengaruhi kesehatan fisikmu. Kamu ngapain? Berhenti, berhenti. Ada apa? Ayo ke sini, aku mau bilang sesuatu. Jangan harap. Ya Tuhan. Apakah masih ada keadilan? Pak Hi, kamu harus pecat aku. Kalian ngapain? Selamat pagi Direktur Qin.
Semua ini dia yang bikin. Aku. Bukan kalian sebenarnya ngapain sih? Bahas kerjaan. Bahas kerjaan sampai pegang tangan. Hizishu, apa kamu suka dia? Ada hubungannya sama kamu. Aku tidak peduli, aku mau kamu pecat dia. Kamu tidak punya hak itu. Kamu kelihatannya tidak enak badan. Yu Xiao. Aku sangat serius mau tanya kamu satu hal. Kamu pikir gimana? Biar bisa dipecat sama Pak Hi. Dasar otakmu bermasalah. Pak Hi baik banget sama kamu malah mau resign. Zishu, kenapa sih marah-marah? Emangnya kamu benci banget sama aku? Aku nggak benci sama kamu. Kembali kerja aja. Kalau gitu, kamu pecat dia terus. Aku yang jadi sekretaris kamu. Aku udah bilang. Aku nggak butuh. Kenapa kamu begitu melindungi dia? Oke, kamu bakal nyesel. Kerja aja. Yu Xiao mau kemana? Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani Pak Hi. Tunggu. Aku yang antar. Ya boleh dong. Kamu mau ngapain lagi? Pak Hi, ada beberapa dokumen penting yang perlu Anda tanda tangan. Tanda tangan di sini. Di sini. Di sini, sini. Cepetan tanda tangan. Mau nipu aku biar aku tanda tangan ya? Kamu bisa nggak setuju sama perjanjian pemutusan kontrak, tapi kamu nggak boleh nipu aku. Sekarang kamu bisa pulang. Pulang dan introspeksi diri. Telepati. Emangnya bisa dipakai buat cari duit? Halo Papa. Malam ini pulang makan. Kamu sekarang langsung balik ke kantor. Bukannya kamu suruh aku pulang buat introspeksi? Sudah selesai, kamu ada tugas baru. Tugas apa? Nanti ngomongnya kalau udah datang. Halo. Tang-tang, berhenti. Kamu percaya nggak kalau aku teriak semua orang di jalan bakal denger? Dasar anak kurang ajar. Kamu lihat mama kamu ngapain sembunyi-sembunyi. Aku nelpon kamu, kenapa nggak diangkat? Bukan mama. Papa tiap hari nelpon minta uang. Mama tiap hari nelpon suruh aku kencan, ngeselin gak sih? Aku masih harus kerja. Ayahmu jangan dibawa-bawa yang nggak ada hubungannya sama aku. Aku bilang ya kamu harus ikut kencan buta. Pemuda hari ini tampan dan berbakat. Kamu harus ketemu. Aku nggak mau kencan buta. Ini udah yang ke-300 kali nggak ada yang benar. Sekretaris Tang. Hizong. Anda ini Hizong ya? Saya Mama Tang-Tang hari ini mau izin buat dia. Biar dia ikut kencan buta, boleh ya? Kencan buta apa ini alasan dia resign? Jangan pergi. Dia nggak bisa kencan buta hari ini. Kenapa? Dia. Karena dia pacarku. Beneran? Beneran. Malah ikut-ikutan sama aku. Kenapa nggak bilang dari tadi? Lihat nih menantuku. Nggak apa-apa, aku pergi dulu ya. Aku pergi dulu, bye. Pelan-pelan ya, MA. Terima kasih ya Hizong, barusan itu cuma taktik darurat. Jangan tersinggung ya. Udah keburu kamu pelajari sama-sama. Tapi kenapa kamu panggil aku ke kantor? Sebentar juga kamu tahu.
beneran harus pergi. Aku lihat tatapan Hizong yang kemarin. Kayak mau makan aku Makan gitu. orang itu melanggar hukum. Tapi aku beneran takut. Sekarang kaki aku lemes nggak bisa jalan. Oke, Turunin aku dong Hizong. kalau nggak mau jalan buat apa punya kaki panjang. Katanya kaki lemes nggak bisa jalan. Aku cuma bercanda Hizong. Setelah masuk panggil aku Zishu jangan Hizong. Ingat kamu pacarku. Bukan sekretaris. Ayah, Om. Ini hadiah yang aku dan Zishu siapkan buat Bapak. duduk. Gadis ini bisa ngalahin anakku. Pasti punya kelebihan. Tapi aku nggak ngerti apa yang bagus dari dia. Ngetes sampai penuh gini jelas-jelas mau ngusir dia. Caranya terlalu kekanak-kanakan. Minum teh. Inikah perebutan kekuasaan di keluarga kaya? Apa aku dapat skenario tokoh utama? Tunggu dulu. Gelas teh pertama ini buat ngangetin gelas. Terima kasih Om buat ngangetin gelas. Lumayan pinter juga. Si kakek ini banyak akal, aku harus hati-hati. Nggak minum teh lagi yuk pergi. Makan yuk. Mereka kok cepet banget sih. Jangan-jangan mau nikah karena hamil duluan. Anaknya mirip ibunya. Kalau anak laki-laki habis deh. Mending Nian Chu. Apa-apaan ini? Pasti si kakek mikir. Tang-Tang cuma ngincar harta kita. Aku nggak mau tanggung jawab atas ini. Kok pada diam aja sih? Awkward banget. Mereka berdua nggak nyambung sama sekali. Om. Lihat nih makanannya udah dingin, gimana kalau kita? Kapan kalian mau nikah? Ayah fokus aku sekarang di kerjaan. Kamu lihat kan dia nggak mau nikah sama kamu. Kamu juga jangan buang-buang waktu. Aku nggak bilang nggak mau ayah. Om. Aku bisa ngerti Zishu. Nggak ada yang namanya buang-buang waktu. Aku udah seneng bisa sama dia. Terima kasih. Kita nggak perlu bilang terima kasih. Baik banget makan tulang rusuk yuk. Ayah makan dong. Kalian aja yang makan. Ayah. Nggak makan lagi. Kat. Aktornya bagus memang nggak salah pilih orang. Tapi susah juga sih ada yang nolak aku. Sok jagoan. Sudah malam gimana kalau? Pertandingan bola sebentar lagi mulai, aku nggak bisa anterin kamu pulang. Kamu naik taksi aja pulang, hati-hati ya. Siapa sih? Untung kamu masih punya hati. Besok datang kerja jangan telat. Si gila bikin kamu nggak ngantar tim, kamu pasti kalah. Pasti kalah. Siapa ya? Kamu ngapain kamu datang? Ayahku sekarang percaya kamu pacarku. Tapi sebagai pacar pengusaha sukses termuda. Kamu masih jauh dari cukup. Biar kamu bisa meningkatkan diri. Supaya layak sama aku yang sempurna. Aku sengaja beliin kamu beberapa barang. Siap-siap aja buat hadapin ayahku. Yang suka ngecek dadakan. Aku punya pertanyaan. Bilang, Kenapa kamu nggak sama Qin aja? Kenapa harus aku yang jadi pacar palsumu? dia cantik tapi nggak pinter. Kamu nggak cantik tapi lumayan pinter. Aku juga punya pertanyaan. Kenapa nggak mau ikut acara jodoh yang diatur mama? Karena aku nggak mau diatur. Aku mau cari Wah, orang yang pas beneran aku suka. banget. Aku bisa pura-pura jadi pacarmu. Kamu juga harus pura-pura jadi pacarku, kita saling untung.
Gaji 3 kali lipat. Gak masalah. Akhir minggu nggak lembur. Boleh. Setiap tahun cuti 2 bulan dengan gaji. Jangan makin jauh. Jangan sampai beneran jadi pacaran. Aku kayak orang begitu ya. Kayaknya. Oke, aku setuju. Omong doang nggak ada buktinya. Kok semuanya tentang aku? Jangan-jangan dia beneran peduli sama perasaanku. Kok di rumahnya semuanya tentang aku? Jangan-jangan. Lihat apa kaget ya? Apa kamu merasa ini rumahku? Tapi udah dikuasai sama hidupmu. Aku sebegitunya ya susahnya. Pastinya. Telepon gak diangkat 10 detik aja kamu langsung panik. AC harus di suhu 25 derajat. Kopi harus 56 derajat. Rapat tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Setiap pagi harus tepat waktu sampai kantor pukul 9. Peraturan tidak manusiawi ini. Aku benar-benar mematuhinya. Aku akan naikkan gaji dan jabatanmu. Sudahlah, aku pasrah. Siapa suruh aku butuh uang dan butuh seseorang untuk menenangkan ibuku. Ayo. Mari kita lihat kontraknya. Kamu tidak mau lihat. Besok kerja jangan sampai terlambat. Kamu bilang kenaikan gaji tidak boleh dibatalkan. Yu Xiao. Aku tadi di kantor HR. Lihat kontrak baru untuk Tang Tang. Dia dapat kenaikan gaji. Aku sudah tahu dari dulu. Sudah kubilang Pak Hi memang spesial ke Tang Tang. Bagaimana kalau bukan cuma kenaikan gaji? Sok cantik bikin kesal. Ada apa Bukin? Ganti baju baru. Jangan-jangan dapat jodoh anak orang kaya. Ini urusan pribadiku, Bukin. Sekeren apapun bajunya tetap saja cuma sekretaris. Ada gunanya apa? Ada lagi yang bisa saya bantu. Ada belikan aku 3 kopi. 1 es americano tanpa es extra shot. 1 latte dengan susu skim sedikit es. 1 teh kopi latte yonyo. Tanpa es ganti decaf tanpa sirup 10 menit. Kopi harus sudah ada di mejaku. Maaf, saya tidak dengar jelas. Bisa tolong ulangi lagi? Apa tadi saya tidak jelas bicara? Memang cuma Pak Hi yang bisa menyuruhmu. Betul. Hanya saya yang bisa menyuruhnya. Dan sekarang dia bukan sekretaris. Lalu apa? Dia sekarang asisten khusus direktur. Apa? Ayo pergi. Asisten khusus direktur. Apa maksudnya? Lebih hebat dari saya. Ini mejamu yang baru. Saya akan kerja di sini sekarang. Ya bukankah kamu bilang ingin berkembang? Kedepannya saat aku bekerja, kamu bisa belajar di sampingku. Kamu juga bisa ikut serta dalam proyek. Aku akan mendengarkan, supaya aku tahu apa yang kamu suka dan tidak suka. Hezong, kenapa tiba-tiba kamu begitu baik padaku? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin kamu cepat berkembang. Aku tiba-tiba mengerti satu hal. Aku tidak bisa meminta semua orang sempurna seperti aku. Tapi aku bisa memberi semua orang kesempatan mendekati kesempurnaan. Berusaha mendekati aku. Maaf semua, aku datang terlambat. Cakeng, Duduklah dekat denganku. Baik. Lama tidak bertemu. kenapa datang terlambat? Jangan dibahas lagi, Tang Tang. Ini adalah kakak baikku, kamu bisa memanggilnya KMA. Halo, Halo KMA. pelayan tuangkan minuman untuk teman baru. Hari ini adalah reuni teman sekelas Lulu. Teman Lulu juga temanku. Mari kita semua angkat gelas.
Semua harus makan dan minum dengan enak hari ini. Terima kasih Kak MA. Lantai atas adalah suite presiden. Lantai yang akan kita tuju sekarang adalah ruang konferensi internasional dan ruang jamuan. Di acara hari ini, Tang-Tang kita harus minum satu. Ma Zong, aku benar-benar tidak bisa minum Baijiu. Kak Ma, aku gantikan Tang-Tang minum. Kamu gantikan dia minum. Kalau kamu gantikan dia minum bukan 1 gelas, lagi, kamu harus minum 3 gelas. Pelayan ambilkan 2 gelas lagi untuk mereka. Giliranku tampil. Anak miskin masih ingin jadi pahlawan. Memalukan. Sedih sekali. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Zhang Zheng. Hanya ini. Di lobi juga ada toko. Menjual banyak produk khas lokal. Zhang Zheng. Adik. Kamu datang terlambat tadi harus menghukum diri sendiri dengan minum 1 gelas. Gelas ini pasti tidak bisa kamu hindari. Ma Ge saya. Tang-Tang. MA Ge sudah membujukmu seperti ini kalau kamu tidak minum sedikit. Agak tidak masuk akal ya. Minum 1 gelas saja. Minumlah. Ma Ge saya benar-benar tidak bisa minum Baijiu saya. Jika kamu tidak minum gelas ini, kamu harus minum gelas ini. Siapa bilang harus minum? Kamu siapa? Ini bos saya Hizong. Bos, apa istimewanya tahu siapa saya? Saya bos di sini. Seluruh gedung ini milik keluarga saya. Mungkinkah Kamu juga marga MA. kamu tahu saya marga MA? MA Gang adalah ayah saya. Kebetulan saya juga kenal seseorang bernama MA Gang. Hizong orang ini membuat keributan di sini. Saya sudah mencari Anda lama, kenapa Anda di sini? Ini anakmu. Ya, Sepertinya makan hari ini tidak perlu dilanjutkan. bukan ayah, kenapa kamu bisa menyinggung Hizong? Hari ini saya datang ke sini untuk makan. Kamu anak sialan dia yang mulai ribut. Kenapa kamu datang? Jangan salah paham, saya takut kamu mabuk oleh orang lain. Besok tidak bisa kerja. Saya bos Tang-Tang juga. Pacarnya. Dia ternyata menjalin hubungan dengan pacar saya. Tang-Tang bukannya paling benci dia. Pertama kali bertemu minum 1 gelas yuk. Tang-Tang kenapa tidak bilang kalau kamu punya pacar? Maaf semuanya, saya ada urusan saya duluan. Kenapa pergi? Zhang Zheng. Hizong, saya teman sekelas Tang-Tang. Boleh saya minum 1 gelas dengan Anda? Zhang Zheng. Kapan kalian mulai pacaran? Bukannya kamu mau resign? Zhang Zheng, saya dan dia hanya pasangan kontrak. Kami benar-benar tidak pacaran, percayalah. Jadi kamu hanya demi uangnya. Jadi kamu menggunakan siasat kecantikan. Ini bukan taktik kecantikan. Bagaimana menjelaskannya? Tang-Tang, aku suka kamu. Kita bisa menjalani hidup yang nyata bersama. Jika ini karena masalah utang ayahmu, aku bisa bekerja, aku bisa menghasilkan banyak uang. Aku janji pasti bisa memberimu hidup yang lebih bahagia. Zhang Zheng. Aku selalu menganggapmu sebagai teman baik. Maaf. Baru saja temanmu itu dia suka sama kamu. Bagaimana denganmu? Apapun yang bisa memengaruhi kamu melanggar perjanjian, aku harus menghilangkannya. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu jauhi dia saja. Ngapain kamu ikut campur? Jangan lupa. Kita sudah berjanji duluan. Tang-Tang, kamu baik-baik saja.
Maaf mengganggu. Sudah bilang tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Drama pendek memang selalu seperti ini. Pasti malu. Hari ini terima kasih ya Pak Hi. Merawat karyawan itu seharusnya. Aku minum, kamu antar aku. Selamat siang Pak Hi. Aku mencium bau gosip, pasti ada sesuatu di sini. Kamu lihat saja, aku dengar. Kamu bawa dia makan di rumah. Iya, sekarang dia pacarku. Apa kapan itu? Kehidupan asmaraku nggak perlu dilaporkan ke kamu. Tapi kita sudah punya janji nikah. Janji nikah itu dari awal sampai akhir aku nggak pernah setuju. Zishu, kamu tahu dari kecil aku suka sama kamu. Aku bahkan gak betah di perusahaan ayahku, aku datang ke sini jadi bawahanmu. Kamu perlakukan aku seperti ini. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Aku gak mau. Lalu kamu mau apa? Aku mau kamu. Kita nggak mungkin. Apapun yang kamu mau aku bisa kasih, aku gak kalah sama sekretaris kecil itu. Sudah kubilang dia bukan sekretaris. Hizishi. Kamu menghina aku, kamu akan menyesal. Kamu datang kenapa? Selamat siang sekretaris, tang perusahaan kita ada tugas. Mau mewawancarai kamu Hizong, kamu tahu, aku sudah menyukaimu sejak kecil. Kalau kamu tidak mau melakukannya, berikan naskah beritanya padaku. Aku akan mengaturnya untukmu. Ini adalah pekerjaanku sendiri. Hang Zheng. Mari kita mulai. Tunggu sebentar asisten Tang. Berikan secangkir kopi untuk reporter Zhang. Baik. Tidak perlu. Kopinya sangat enak. Aku sudah mencobanya. Dia juga sudah mencobanya di antara mereka. Apakah benar-benar ada sesuatu? Kalau begitu berikan secangkir air untuk reporter Zhang. Baik. Tidak perlu merepotkan asisten Tang. Mari kita mulai. Aku dengar. Hizong memiliki gaya kerja yang sangat kuat. Keputusan perusahaan sepenuhnya ada di tangan Anda. Apakah Anda menikmati perasaan? Semua orang berputar di sekitar Anda. Membuat semua orang berputar di sekitarku adalah kemampuan dan juga daya tarik. Tapi reporter Zhang mungkin tidak tahu apa yang saya bicarakan. Jika dengan uang membuat semua wanita berputar di sekitarmu, maka saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa pada Anda. Reporter Zhang, bagaimana kalau kita ganti pertanyaan? Konon, Hizong memiliki keinginan kontrol yang sangat kuat terhadap karyawan perusahaan. Bahkan hal-hal yang tidak terkait pekerjaan Hizong juga ikut campur. Contohnya, beberapa karyawan bahkan tidak memiliki kebebasan untuk berkumpul, beberapa karyawan bahkan tidak memiliki kebebasan untuk jatuh cinta. Omong kosong. Saya sangat mendorong karyawan saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial jika mereka membutuhkannya. Jatuh cinta bahkan lebih bebas bahkan. Jatuh cinta padaku juga boleh. Hang Zheng, Hizong, sebentar lagi ada rapat. Bagaimana kalau wawancara hari ini sampai di sini, kamu pergi dulu? Dia malah mengusirku dengan kata-kata. Di hatinya aku memang tidak penting. Hang Zheng, asisten Tang. Kedepannya hindari wartawan yang tidak profesional seperti ini untuk membuang waktuku. Mengerti, tunggu. Kamu kedepannya hanya boleh membuatkan kopi untukku saja. Mengerti. Wartawan Zhang, saya Qin Yanchu dari grup Hi. Saya bisa membantu Anda mendapatkan kembali Tang-Tang. Apakah Anda tertarik? Ayo kita pindah tempat untuk ngobrol. Terima kasih, maksud Anda adalah saya yang harus menciptakan konflik. Membuat Hishu cemburu. Sehingga mereka bisa putus. Ada masalah apa? Bukankah Anda juga tidak ingin mereka bersama? Saya memang menyukainya. Tapi, saya tidak akan menggunakan cara yang begitu licik. Bagaimana? Kurang bisa ditambah lagi. Nona Qin. Sekarang saya akhirnya tahu kenapa Hishu tidak menyukai Anda. Kenapa? Karena Anda selalu merasa
bisa mengendalikan segalanya. Jangan pikir Anda hebat tanpa bantuan saya. Apa yang bisa Anda bandingkan dengan His Hishu? Anda pasti akan menyesal. Ada beberapa dokumen dari klien yang belum dikirim, Anda bisa mengambilnya. Tapi bahan rapat semuanya saya yang siapkan. Saya tidak tahu tentang ini. Itu yang Liu Zong sendiri katakan pada saya. Anda curiga pada saya. Tidak juga. Rapat tinggal 5 menit lagi. Cepat pergi. Baik, Direktur Qin. Saya lihat bagaimana Anda mengatasinya. Hizong selalu tepat waktu dalam rapat. Kenapa hari ini belum mulai juga? Tidak tahu, sepertinya Sekretaris Tang belum datang. Liu Zong sudah mulai tidak sabar. Ya, Hizong tidak punya sense of time. Bagaimana kalau saya yang menjelaskan data saya? Saya punya beberapa data terbaru dari dalam pasar. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk membahas data saya, sekaligus menambahkan bahan untuk rapat hari ini. Baiklah, silakan Direktur Qin. Untuk menjelaskan proposal proyek kepada semua orang. Ini adalah proposal saya. Apa ini? Bukan, kok bisa begini? Tidak, ini bukan proposal saya. Maaf, saya terlambat. Baru saja printer di kantor ada masalah. Saya hanya bisa menunjukkan data versi elektronik dulu. Anda tamat, tunggu saja. Setelah riset pasar kami. Liu Zong, selamat bekerja sama. He selalu punya asisten khusus seperti Tang Tang. Benar-benar seperti harimau yang diberi sayap. Qin, direkturmu itu. Benar-benar luar biasa kerennya. Tang Tang memang hebat, Tang Tang nomor 1. Terus semangat. Ada apa tadi di ruang rapat? Kenapa Qin Direktur pergi? Apa kamu yang melakukan? Apakah ini agak berlebihan? Dia sudah begitu memperlakukanmu, kamu masih membelanya. Dan aku memang tidak suka, dia tidak bisa apa-apa. Juara penyakit princess. Paman He sejak Tang Tang masuk ke perusahaan. Dia selalu menargetku. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan. Dia yang selalu memfitnahku. Sekarang bahkan Shishu melindunginya. Mereka berdua bersama-sama menggangguku. Aku tidak pernah merasakan kehinaan seperti ini. Paman He, kamu harus membelaku tidak apa-apa. Ayah, keadaannya tidak seperti yang dia katakan. Sebaiknya kamu segera memecat Sekretaris Tang itu. 2 hari ini, kamu tidak perlu mengurus perusahaan, pulanglah dan pikirkan baik-baik. Introspeksi diri, kalau tidak bisa introspeksi, jangan kembali ke perusahaan. Tolong pesankan pesawat untuk besok. He, siapa yang akan menemani Anda besok? Tang Tang. Ada apa? Tidak tahu. Coba lagi injak. Perusahaan rental mobil ini tidak bisa diandalkan.
Turun dan bantu dorong. Aku bantu dorong. Masih belum bisa pakai tenaga. 1-3. Tenaga sudah habis. Injak gas. Sudah diinjak. Bergerak, 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 tambah lagi, tambah lagi. Sudah bisa, sudah bisa. Hari ini benar-benar. Tempat tidur. Awalnya pikir liburan dengan biaya perusahaan akan menyenangkan. Ternyata malah terjebak dalam perjalanan. Sudah larut siapa ini? Datang, datang, datang. Siapa? Hi, ada apa? Aku lagi mandi tiba-tiba air panasnya habis pinjam kamar mandimu dong. Hizong ini kurang nyaman deh. Gak apa-apa aku sabar aja. Bukan. Jangan lama-lama cepat-cepat. Jangan ngintip ya. Siapa-siapa yang ngintip? Aneh banget. Lihat otot dadaku. Otot perut, otot lengan. Dia pasti mikir aku ganteng banget. Dia pasti lagi bayangin aku mandi. Gak tahu malu. Kamar kamu dingin banget, matiin AC-nya dong. Matanya gak bisa berpaling. Aku tahu gak ada yang bisa nolak pesonaku. Ngeliat apa belum pernah lihat cowok gak pakai baju. Siapa yang mau lihat kamu? Jangan gerak, jangan gerak. Sekarang kamu putar kepala ke sana. Kamu peluk aku erat-erat, gimana aku mau putar? Tutup matamu. Sudah. Oke, putar ke sana. Jangan gerak. Mana orangnya? Hei, Kamar aku kayak ada hantu. apa? Bisa gak kamu datang lihat? Oke. Mana ada hantu? Hizong. Ke kamar aku ada suara perempuan. Perempuan ngaco aja. Apalagi ini aku gak dengar apa-apa. Ya kamu gak bakal dengar itu suara hati hantu. Hanya aku yang bisa dengar. Kenapa cuma kamu yang bisa dengar? Dengar. Sekarang yang aku dengar. Hanya detak jantungmu. Aneh. Kenapa pas kamu datang aku gak dengar lagi? Kalau gak ada apa-apa aku pergi dulu ya. Malam ini kamu bisa gak jangan pergi? Kamu mau aku tinggal di sini? Aku mohon. Aku sendirian beneran takut. Ya udah, tapi aku tidur di kasur. Lalu aku tidur di mana? Tidur di sana, kalau tidak bisa ya sudah. Kamu tidur di kasur.
Benar-benar tertidur rupanya. Dia benar-benar takut. Ini terlalu kurus seperti anak ayam. Kami sedang liburan sekarang waktu istirahat. Tenang saja tidak melakukan apa-apa padamu. Sudah cukup tidur. Baik. Lalu aku lanjut tidur. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Bagaimana? Masih mati. Apa yang terjadi? Dia masih marah padaku. Tidak apa-apa Paman Hi, jangan khawatir dulu. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan Paman Hi. Itu Tangtang juga mati. Mungkinkah? Kalau begitu pasti mereka berdua bersama. Tidak apa-apa Paman Hi, aku ada cara. Kamu bilang Tangtang kenapa His Hishu bawa pergi Tangtang? Apa maksudnya? Kamu pasti tidak tahu beberapa hari lalu, His Hishu dan Paman Hi bertengkar hebat di kantor. Tangtang hanya karena membantu Paman Hi bicara dua kata. Langsung dibawa paksa oleh His Hishu. Masa sih? Kamu tidak percaya, telepon saja mereka berdua. Aku baru telepon tidak ada yang angkat. Sebenarnya aku dan His Hishu sudah ada janji nikah. Semuanya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba dia berubah. Selalu nempel sama itu Tangtang. Aku rasa di antara mereka pasti ada masalah. His Hishu bajingan. Kita main lempar batu saja ini. Lihat ya mulai. Lihat punyaku. Lihat ya. Sudah lama tidak melihatmu tertawa senang seperti ini. Aku senang ya. Kamu tidak senang. Burung. Ini kotoran burung. Bawa aku bersihkan cepat. Kalau begitu aku akan melemparkanmu ke laut. Jangan mendekat, kamu ada kotoran burung di badan, jangan Kotoran mendekat. burung aku nggak peduli. Halo, boleh tanya orang ini? Apakah dia menginap di sini? Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi dasar tamu. Dia diculik, aku curiga dia ditahan di sini. Silakan ambil kartu kamar Anda, terima kasih. Apa kamu pernah lihat orang ini, dia yang menculiknya? Nggak, aku ingat saat mereka check-in. Dia nggak terlihat seperti dipaksa. Terima kasih ya. Sama-sama. Jangan lihat aku, jangan sampai lihat aku. Aku mau makan yakitori. Hizong, ini restoran Tiongkok. Restoran tanpa yakitori itu restoran yang nggak sempurna.
Hizong, lihat sekarang cuma kita berdua di sini. Gimana kalau kamu lepas kacamata hitammu? Sekali kena kotoran burung aku langsung berantakan. Sial banget, benar-benar sial. Sekarang aku jadi orang yang gak sempurna, orang yang gak sempurna. Ada apa? Barusan aku lihat ada cowok ganteng banget. Masih ada yang lebih ganteng dari aku. Di mana? Di sana. Mana? Gak kelihatan. Di sini. Senyum dong, senyum. Sempurna, kelihatan bagus banget. Bosen. Kayaknya dia masih peduli sama aku. Hizong, aku ada satu hal yang selalu penasaran. Tanya. Kenapa kamu begitu mengejar kesempurnaan? Karena aku sangat peduli sama pendapat orang lain. Kamu peduli sama orang lain. Aku tahu aku terlihat seperti orang yang gak pernah peduli sama pendapat orang lain. Tapi sebaliknya, aku sangat peduli sama bagaimana orang melihatku. Aku berharap di mata orang lain. Aku gak ada cacatnya. Baru pantas dengan statusku sebagai direktur. Tapi nggak ada yang meragukan kemampuanmu sebagai direktur. Ayahku yang meragukan. Hizong senior memang sangat keras sama kamu. Sejak kecil dia selalu menuntutku dengan ketat. Aku juga sangat berusaha menyelesaikan semua target yang dia tetapkan. Aku selalu ingin mendapatkan pengakuannya. Pikiran ini sudah menjadi kebiasaan. Sampai sekarang. Tapi, bukankah ini berarti kamu hidup untuk ayahmu? Hizong, meskipun kadang-kadang kamu benar-benar menyebalkan. Terlalu lelah untuk menangani, tapi Kamu kesal. tidak, aku dengan senang hati. Aku menikmatinya. Lanjutkan. Tapi aku benar-benar berpikir, kamu itu cerdas, rajin. Kualitas-kualitas ini bukan untuk memenuhi orang lain, tapi memang sudah menjadi milikmu. Terima kasih. Kamu yang pertama mengatakan ini padaku. Aku juga ingin berterima kasih padamu dalam urusan Direktur Qin. Sangat membelaku. Tentu saja aku harus membelamu. Kenapa? Lihat, Apa itu tidak jelas? itu. Perasaanku yang luas seperti laut. Kamu berbicara omong kosong. Hari ini sepertinya pertama kalinya kamu mengajakku makan. Enak juga rasanya. Sekarang percayakan, bukan cuma tempat mahal yang enak. Hishu, kamu brengsek. Zhang Zheng, kenapa kamu memukul orang? Kamu harus menjauh dari pria ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tang dia dan Qin Yanchu sudah punya janji nikah. Dia hanya bermain-main denganmu. Janji nikah, kamu ngomong apa? Qin Yanchu sendiri yang bilang padaku. Tidak. Qin Yanchu, kenapa kamu kenal Qin Yanchu? Dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Zhang Zheng, apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan aku yang kirim. Ini majalah perusahaan kalian. Bagaimana sih kamu kenal Qin Yanchu? Qin Yanchu bilang ke aku, katanya kamu diculik Hishu. Jadi aku cari ke sini. Gak mungkin lah.
Terus kenapa kalian bersama? Kami lagi dinas kok. Dinas-dinasan kok bisa mesra gitu? Zhang Zheng, kamu salah paham nih. Tang-Tang, apa kamu mau cari uang dari ini? Apa? Zhang Zheng, di matamu aku kayak gitu ya? Tang-Tang, apa aku gak pantas buat kamu? Urusan hati gak bisa dipaksa. Zhishu, akhirnya kamu pulang. Muka kamu kenapa? Gak usah ikut campur. Aku khawatir banget sama kamu beberapa hari ini. Jangan pura-pura deh. Zhishu, kamu ngomong apa sih? Aku pernah janji nikah sama kamu, kamu pacar aku. Berita itu pasti ulah kamu juga ya. Gak ada. Kamu sebarkan berita bohong di internet buat jelek-jelekin Tang-Tang. Aku bisa bikin kamu tanggung jawab. Besok gak usah masuk kerja lagi. Zhishu, jangan maksa aku. Kamu bakal nyesel. Itu. Aku gak pernah tunangan sama Qin Yanchu. Aku tahu. Aku juga gak pernah suka sama Qin Yanchu. Itu juga aku tahu. Sebenarnya aku. Sudah gak usah ngomong lagi. Aku tahu kamu lagi banyak tekanan. Aku juga tahu. Kamu udah susah payah buat perusahaan. Aku juga mau bantu. Jadi aku harap. Kalau ada yang bisa aku bantu, kamu bilang aja. Malam ini aku ketemu klien penting. Kalau mereka setuju investasi, bisa bantu perusahaan banyak. Gimana kalau kamu ikut aja? Oke. Kalau gitu, harusnya tetap terlihat sempurna. Ayo tahan ya. Aku akui aku pernah menggunakan beberapa cara. Tapi kamu lihat sendiri situasinya sekarang. Apapun yang Tang-Tang lakukan, aku akan menghormati pilihannya. Benarkah kamu berpikir begitu? Situasi Tang-Tang sekarang sangat berbahaya. Apa yang akan His-Hishu lakukan pada Tang-Tang? Saya tidak bisa memberitahu detailnya. Tapi saya bisa bilang, selama Tang-Tang masih bersama His-Hishu, bahaya untuknya tidak akan berhenti. Malam ini His-Hishu akan menemui seseorang yang penting. Tang-Tang juga akan ikut bersamanya. His-Hishu akan memperkenalkan Tang-Tang kepada mereka. Apa maksudmu? Saya akan kirimkan waktu dan tempatnya. Jika kamu benar-benar mencintainya, cegahlah semua ini terjadi. Hei, orangnya sudah saya atur. Setelah dia sampai langsung kunci mereka di dalam ruangan. Baik, Nyonya Qin, serahkan pada saya. Manajer Lin. Manajer He. Benar-benar berbakat di usia muda. Terlalu memuji Manajer Lin, izinkan saya memperkenalkan. Ini sekretaris saya Tang-Tang. Halo Manajer Lin. Halo Nona Tang, benar-benar sesuai dengan namanya. Ini sekretaris kecil yang dikatakan Nyonya Qin. Qin Yanchu. Tidak terlalu menarik ya? Apakah perlu repot-repot seperti ini? Ayo. Duduklah. Ayo. Dia ternyata kenal Qin Yanchu. Manajer He, mari kita minum arak putih hari ini. Parkan wanita minum anggur merah. Manajer Lin sangat perhatian. Terima kasih. Tidak apa-apa.
Manajer Lin ini agak aneh. Manajer Lin, saya akan langsung ke intinya. Apakah ada konspirasi? Kerjasama kita sebelumnya ada sedikit gesekan, tapi saya yakin kali ini kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Pasti tidak ada masalah. Manajer Lin, izinkan saya menambahkan minuman untuk Anda. Hie Shu. Dia bisa mengendalikanku. Sepertinya aku dan keluarga Qin. Mengambil alih keluarga He hanyalah masalah waktu. Kekuatan keluarga He Anda pasti tahu. Kekuatan keluarga Lin juga sudah kita lihat. Tidak apa-apa, maaf Zhishu, tidak apa-apa. Maaf. Bagaimana ini semuanya basah? Ini salahku, seharusnya aku bawa baju cadangan. Bagaimana kalau kita ke kamar kecil untuk membersihkan diri? Lama-lama akan meninggalkan bekas. Baik. Lin, saya pamit dulu. Tidak perlu He. Saya pamit dulu, ayo pergi. Ada apa? Lin itu ada masalah. Maksudmu apa? Mereka tidak benar-benar ingin berinvestasi di keluarga He. Mereka sudah bekerja sama dengan keluarga Qin. Tunggu waktu yang tepat lalu ambil alih keluarga He. Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya. Tapi aku harap kamu percaya padaku. Tang-Tang, aku percaya padamu, tapi Tapi kamu ingin tahu kenapa kan? Zhan Zheng, kenapa kamu datang? Tang-Tang, dia membawamu ke sini dengan niat jahat. Sekarang ikut aku. kamu tidak ada habisnya. Jangan pikir, karena kamu kaya kamu bisa melakukan apa saja. Utang Tang-Tang bisa kubantu lunasi. Utang apa yang kamu miliki? Bukankah dia pacarmu? Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Utang ayah Tang-Tang semuanya dia yang melunasi. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang utang ayahmu? Banyak hal yang tidak kamu ketahui. Dia punya kemampuan membaca pikiran, kamu tahu. Zhang Zheng, jangan bicara lagi. Membaca pikiran apa yang kalian bicarakan? Nona Qin, maaf. Sepertinya tugas gagal. Tang-Tang, gelas itu diminum oleh He. Bodoh, hal kecil saja tidak bisa dilakukan. Cari alasan untuk pergi. Ya, aku punya kemampuan membaca pikiran. Suatu hari aku tidak sengaja jatuh di rumah. Tiba-tiba bisa mendengar pikiran orang lain. Kadang berfungsi, kadang tidak. Tapi semua ini bisa ku jelaskan nanti. Aku harap kamu percaya padaku. Aku percaya padamu. Alipay menerima 1 juta yuan. Sekarang masalahnya selesai, bisa pergi kan? Aku peringatkan kamu. Jangan ada pikiran untuk menyakiti Tang-Tang. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Benar-benar aneh. Ada apa, Zhishu? Kepala pusing. Zhishu, kamu kenapa? Minuman-minuman ini ada obatnya. Ada sesuatu di minuman ini. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Dia sangat dekat denganku. Zhishu, Kepalanya kok besar sekali, biasanya sebesar ini. Zhishu. Pulang-pulang. Sini, iya. Kepala pusing, dia kok pendek sekali. Tidak setinggi tongkat kakekku. Kamu bilang siapa pendek? Bisa tidak lebih lembut? He Zong. Pantatku sakit. Jangan ganggu aku, berisik sekali. Bisa tidak mengganggu wajah tampanku? Tang-Tang. Kamu sudah bangun, aku akan ambilkan air untukmu. Tang-Tang. Aku di sini. Tang-Tang. Kamu tertawa apa? Aku suka padamu.
Wajah yang besar sekali. Wajahku kecil kok. Wanginya manis seperti kue kecil. Aku mau makan kue. Sudah cukup tidak menyangka kamu begitu manja. Lumayan tampan juga. Kalau kamu bisa selalu tenang seperti ini. Kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Baguslah. Barusan aku lihat kamu seperti itu. Sangat khawatir. Sudah tidak apa-apa. Kamu masih ingat nggak? Barusan kamu bilang apa? Aku. Aku juga suka sama kamu.